Peter itu menuduh kami plagiat, Ya. tapi tidak pernah menyampaikan tuduhannya itu ke kami. Dia sudah semacam menjelek-jelekan institusi sejarah se-Indonesia itu. Juga dana yang disebutkan Pak Peter itu tidak benar karena kami tidak mendapat sebanyak itu. Karena buku itu memang bukan untuk komersial, Prof. Itulah hebatnya orang Indonesia dalam membaca itu, Prof. Selalu ada saja intrik ketika seorang menulis buku dan kemudian bisa saja dia sangat produktif dan kemudian ada isu plagiarism. Dan kita pernah menurunkan wawancara tentang Peter Carey yang mengaku karyanya diplagiat. Dan kali ini saya mengundang sejarawan yang merasa tidak melakukan plagiat dan dia bisa menjelaskannya. Ini adalah sejarawan dari universitas lulusan kampus yang sangat terkenal dan bekerja di Universitas Gadjah Mada dengan Pak Sri Margono. Selamat datang di Cafe Brizi, Pak Sri Margono. Terima kasih, Pak. Dalam beberapa percakapan di media saya membaca Anda adalah sejarawan lulusan dari sebuah kampus terkenal di Belanda. Apa nama kampusnya? Universitas Leiden, Pak. Leiden. Ya. Anda ngambil PhD di sana? Master dan PhD di sana. Master dan PhD Ya. dalam bidang sejarah? Dalam bidang sejarah. Jadi Anda studi dan banyak sekali dokumen-dokumen sejarah kita memang ada di Belanda sampai sekarang. Masih ya? Masih banyak ya. Masih banyak. Dan mengapa sekarang pemerintah Belanda seperti merasa bersalah mulai mengembalikan beberapa benda-benda sejarah ke Indonesia? Ya, sebetulnya itu proses apa yang disebut dekolonisasi ya. Jadi generasi muda bangsa Belanda itu sudah bisa membaca sejarah moyangnya dulu dan kesadaran-kesadaran global tentang kesetaraan. Dulu ada masalah Black Man Lives Matters itu yang memicu Black Lives Matters. Ya, Black Man Lives Matters itu yang memicu protes-protes di kalangan pemuda-pemuda yang ada di seluruh dunia, termasuk ke negara-negara yang dulu mensponsori perbudakan, kolonialisme, imperialisme dan sebagainya. Sehingga tuntutan-tuntutan yang kemudian muncul adalah dekolonisasi. Nah, mau nggak mau pemerintah Belanda juga sebagai negara kolonialis yang cukup banyak ya wilayah jajahannya di Asia dan Afrika, dia juga harus merespon itu dan dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada dekolonisasi itu sendiri. Baik, kita bicara tentang tudingan Peter Carey. Ini ada seorang sejarawan dari Oxford yang datang ke sini. Ya, dan kemudian mengatakan ini bukunya yang dituduhkan salah satunya. Jadi ada dua buku ya. Ada dua buku. Ya. Dan apa respons Anda ketika dikatakan Anda adalah plagiat? Ya tentu saya sangat sedih ya dengan tuduhan itu dan itu sebenarnya tuduhan yang sudah ada sejak 5 tahun yang lalu dan bagi kami itu sebenarnya sudah selesai karena sudah pernah diselesaikan sebelum tahun 2020 itu ya. Jadi ceritanya waktu itu pertama kami dihubungi oleh Pak Peter Carey itu waktu posisi saya lagi di Belanda. Waktu itu sebetulnya tuduhannya bukan plagiarisme. Oh, bukan. Apa? Tuduhannya itu pelanggaran copyright. Masalah copyright. Iya, betul. Kalau masalah copyright berarti tidak ada masalah plagiat. Itu plagiat itu kemudian dikembangkan kemudian setelah. Dikembangkan kemudian. Jadi tuduhan pertamanya copyright. Copyright. Dia tidak mengatakan ada yang dikutip. Ada. Jadi tuduhannya itu saya menemukan di buku tulisan Anda itu banyak sekali mengutip dari kami. Mengutip dari kami. Tanpa izin. Tanpa Kutipan izin. Anda cukup banyak. Tanpa izin atau tanpa menyebut sumber? Tanpa izin. Tanpa izin. Tanpa izin karena sumbernya ada? disebut. Ya. Disebutkan di buku. Oh iya. Sumbernya disebutkan. Bahkan di situ ada attribution, ada acknowledgement. Menurut Peter Carey yang menulis tentang Diponegoro, perang Diponegoro seperti itu, dia menggambarkan sosok Ronggo Prawirotejo adalah sebagai berikut, tanda kutip, kemudian menjorok ke dalam pakai. Menjorok ke dalamnya udah? Udah, pakai akademik apa? Jadi semacam di blok begitu ya, semacam blok. Jadi sudah ada margin kiri yang cukup jauh ke kanan, ada tanda kutipnya juga, fontnya diperkecil, kemudian di akhir kutipan ada footnote atau endnote, ada halamannya juga, halamannya disebutkan, judul buku semuanya ada. Jadi secara akademik, secara menurut kalau kami pakainya APA, American Psychological Association, Anda pakai apa? Pakai Chicago atau pakai
Oxford juga dipakai. Oxford Jadi pakai. ada 5 kategori yang kita pakai. Jadi berbeda-beda. Secara itu Anda sudah memeriksa dan tidak ada pelanggaran? Yang memeriksa bukan saya, Pak. Ya. Jadi ada tim. Jadi tim fakultas yang melakukan itu. Jadi itu sudah ada 4 tim ya sebetulnya yang meneliti. Saya kan kalau masalah studian seperti ini kan ranahnya tim etik akademiknya Pak universitas. Harus orang yang memeriksa, bukan kita. Bukan kita. Jadi mereka adalah tim profesional yang guru besar. Yang saya sendiri tidak terlalu dekat dengan mereka dan mereka cukup profesional selama bahkan galak-galak itu waktu investigasi mereka cukup galak, cukup ketat gitu ya. Itu kan yang kami rasakan seperti yang kami sangat kompromistis. Artinya Anda kalau dipanggil Anda datang, Anda nurut sama mereka. Jelas, karena kalau seperti ini kan memang ranah mereka. Kami hanya bisa menjelaskan apa yang mereka mau. Ya, di dunia akademik etik itu sangat penting sekali dijaga. Ya, betul. Mereka menggunakan 5 kategori cara penulisan akademik dari 5 kontinen, Australia, Amerika, Inggris, Indonesia, termasuk Indonesia. Dan kesimpulannya bahwa tidak ada unsur plagiarisme. Karena yang paling nyata dari situ adalah adanya acknowledgement, attribution, dan penyebutan sumber dengan lengkap. Jadi sudah mengikuti kaedah-kaedah metodologi penulisan. Iya, betul. Metodologi cara mengutip dan sebagainya sudah diikutin semuanya. Sumbernya jelas disebut. Tidak ada sumber yang tidak disebut di situ. Bukankah diambil dari satu bab bukunya Peter Carey, diplok ditaruh begitu di situ? Oh, tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Itu bisa dibuktikan tidak. Tapi dikatakan pula katanya itu buku itu hanya sekedar sebagai dummy katanya. Maka diperbaiki katanya. Ya, memang buku itu sebetulnya kan hasil laporan dari kedua kami. Ya. Jadi kami itu punya laporan pertama, kedua, dan ketiga. Karena proyek ya? Ya, proyek. Kami itu untuk mendapatkan pencairan dananya. Grant dari ya, sana. kami harus membuat laporan progress report. Ya, mengenai sejarah dari Raden Ronggo ini. Raden Ronggo, dan sebenarnya ada 2 kan. Yang pertama buku Madiun sejarah Madiun secara umum. Kemudian buku ini, Ronggo ini. Kalau yang di Ronggo ini bahkan saya sebetulnya tidak termasuk yang dituduh plagiat, bukan yang di buku ini. Bukan buku ini. Bukan buku yang Raden Ronggo ini. Bukan. Ya? Tapi lebih pada buku sejarah Madiun. Sejarah Madiun itu ada 1 chapter yang membahas ini Raden Ronggo. Jadi waktu FGD kedua itu, Prof. Ya, FGD. FGD atau bedah buku progress report itu. Itu muncul ide dari Pak Bupati Madiun waktu itu agar Raden Ronggo ini 1 chapter Raden Ronggo ini dijadikan buku tersendiri, makanya jadi buku ini. Jadi awalnya itu kami hanya diminta menulis 1 buku jadi 2 buku. Oh, proyeknya nambah. Nambah karena ini mau dijadikan sebagai pahlawan nasional waktu ini itu. Buku ini proyeknya kepada Anda berlima atau kepada UGM? Kepada UGM. Kepada UGM. Kami yang melaksanakan. Anda di-assign oleh UGM. Iya. Jadi semua dana itu juga ditransfer ke UGM, baru diberikan ke kami. Gitu. Dan juga dana yang disebutkan Pak Peter itu tidak benar karena kami tidak mendapat sebanyak itu. Kan di situ kami dituduh mendapatkan 775 juta kurang lebih. Pada kenyataannya kami hanya mendapatkan 390 juta. 390 juta. Iya, jadi dan ya itu juga yang pertama dipermasalahkan sebetulnya, merasa punya dengan kutipan yang begitu banyak itu merasa punya harus bayar royalti kepada dia atau kepada Gramedia. Ya kalau sejauh ini kan yang punya copyright kan Gramedia, KPG ya, KPG. Iya, sebagai penerbit. Iya. Dia sudah menyerahkan haknya kepada penerbit. Iya, betul. Jadi itu diungkapkan sebetulnya tidak ke saya. Jadi Pak Peter itu menuduh kami plagiat, tapi tidak pernah menyampaikan tuduhannya itu ke kami. Jadi kepada siapa? Kepada orang lain. Jadi sampai sekarang bahkan tuduhan-tuduhan yang disebarkan ke media sosial surat, tidak pernah somasi, tidak pernah. Jadi begitu waktu itu masih di Belanda itu, dia mengatakan saya sudah menemukan bahwa ada pelanggaran copyright. Kalau Anda mau berhubungan masalah ini, tolong hubungi pengacara saya. Setelah itu no communication. Lagi pula waktu itu saya tidak bisa mengecek bagian mana sih yang dituduhkan itu, karena di Belanda saya nggak bawa buku itu. Gitu. Jadi kami betul-betul tidak tahu bagian mana, detailnya itu nggak tahu. Jadi Anda minta waktu untuk melihat, mempelajari? Saya juga tidak mengatakan begitu. Oh, Anda melakukan apa? Saya
mengontak teman-teman saya yang ada di Indonesia, di UGM. Ini saya dikontak seperti ini, nah, mereka juga nggak tahu lah yang mana yang dituduhkan itu kan. Jadi beliau itu membuat catatan itu, setelah itu catatan itu diberikan ke KPG, Pak. Dari KPG pun tidak diberikan ke saya, tapi diberikan ke fakultas. Nah, baru saya diundang fakultas itu, baru saya tahu. Jadi itu tuduhan kami diberitahu pertama itu awal Februari kalau nggak salah. Nah, kemudian saya itu baru tahu dari fakultas itu bulan akhir-akhir Februari. Nah, akhir-akhir Februari. Jadi ada jarak yang itu pun tidak langsung diberikan oleh Pak Peter ke saya, tapi dari fakultas. Ya, begitu kami mendapatkan detail-detail tuduhan itu, kami menyadari bahwa ternyata yang dimaksud itu adalah buku cetak 2 kami, bukan hasil final dari buku kami. Gitu. Tapi mengapa beredar di masyarakat dan ada ditunjukkan dan netizen mengatakan katanya sudah ditarik kembali, tapi ini kami menemukan katanya begitu. Itulah hebatnya orang Indonesia dalam membaca itu. Jadi itu kurang lebih seminggu setelah diskusi buku itu, cetakan kedua itu, di internet sudah ada di mana-mana, Pak. Di internet ada artinya diperdagangkan secara ilegal. Oh, diperdagangkan. Bahkan ada toko buku online itu kami menemukan 7 situs yang menjual itu secara online gitu. Kami pun protes ke Madiun waktu itu. Madiun pun ya nggak tahu, itu karena buku itu hanya diedarkan dicetak terbatas untuk keperluan diskusi itu saja. Nah, setelah itu mungkin tersebar kemana-mana. Baik, Pak Sri Margono, di sini kopinya enak. Oke. Kita ngopi dulu. Itu. Ya, ini makin seru nih kelihatannya ya. Kita sebagai akademisi selalu resah gelisah ketika ada kata plagiat. Betul. Itu bisa mengakhiri karir kita dan kita marah juga. Ya, karena kita memang dididik tidak boleh berbohong. Betul, gitu ya. betul. Kita boleh saja melakukan kesalahan dan kita mengakui kesalahan kita, kita perbaiki. Begitu ya. Betul, baik. Kita pesan kopi dulu, Pak ya. Siap. Ya. Bapak mau kopi inspirasi atau mau kopi hitam? Saya mau di apa yang terbaik. Kopi inspirasi ya? Oke, inspirasi. Nah, saya sudah lama tidak minum kopi inspirasi. Baik, kopi inspirasi kita 2. Ya. Baik, makasih. Oke, jadi yang disampaikan Pak Peter adalah kepada umum, kepada menjawab merespons juga di internet, di Facebook katanya. Dan akhirnya kemudian masyarakat mencari jalan, bak detektif kan masyarakat kita, cari ketemu dan mereka marah, gitu ya, dan mengata-ngatai, bukan saja mengatai Bapak, tapi mengatai UGM, tidak fair, masa tidak tahu katanya sudah tarik tapi tidak ditarik, dan sebagainya. Tapi sesungguhnya apa yang mau Anda sampaikan, bahwa itu adalah apa, laporan pertanggungjawaban kepada pihak sponsor yang Anda serahkan itu adalah draft kedua, begitu? Jadi apa yang dituduhkan itu draft, bukan draft final kami. Bukan draft final, tapi katanya sudah di-launch katanya, ada wartawan. Ya, ada begini, kalau saya kan punya dokumen undangan acaranya gitu. Jadi kami pun dulu sempat kaget ya, setiap FGD undangannya itu menurut KAK, kontrak kerja kita itu kan FGD. Di sana bedah buku. Acaranya pakai postur besar bedah buku. Diumumkan. Kemudian ada juga acaranya yang kedua itu talk show mengenai buku. Jadi karena pemberi proyek seringkali takut kalau diperiksa BPK tidak ada laporannya. Ya, saya tidak tahu itu, tapi kami pun dulu kok jadi bedah buku, kok jadi peluncuran buku. Padahal kan kalau menurut undangan dan KAK, perjanjian kontrak kerja kami itu FGD sebenarnya. Nah, itulah, jadi kami sebetulnya punya laporan versi finalnya yang Pak Peter selalu denial, masih tidak mau menerima bahwa itu ada laporan finalnya. Nah, yang pada saat pembuatan buku yang laporan kedua itu, memang kami masih merefer bukunya Pak Peter, karena waktu itu arsip yang kami temukan itu masih belum kita maksimalkan. Karena kita masih membaca arsip itu. Ada 400 halaman bahasa Belanda, bahasa Jawa, huruf Jawa, sehingga kamu memerlukan waktu untuk membaca. Baru kemudian di laporan final kami sudah bisa memanfaatkan. Dalam penulisan sejarah, itu yang penting adalah sumber primer diutamakan.
ada sumber primer maka harus pakai sumber primer. Sumber sekunder tidak perlu. Sekunder itu artinya yang sudah ditulis oleh orang lain. Sudah ditulis orang lain. Jadi Anda mengacu pada data aslinya, sumber aslinya. Jadi Anda perlu waktu untuk sampai ke sana, baca dulu semua, terjemahkan, tafsirkan, dianalisis, baru Anda tulis lagi. Baru kita pakai. Berarti itu dipakai ke draft ketiga atau draft ketiga atau final draft. Final draft. Final draft. Dan final draft itu yang resmi diluncurkan, dipasang secara e-book ya oleh pemerintah Madiun. Jadi bisa di-download oleh masyarakat. Karena buku itu memang bukan untuk komersial, Prof. Itu mengapa untuk undang-undang copyright pun tidak akan terkena, karena apa? Karena buku itu bukan buku komersial tapi buku untuk tujuan pendidikan. Itu kan nantinya mau disebarkan gratis untuk anak-anak sekolah SMP SMA. Oke. Terus kemudian Anda berhubungan dengan penerbit. Apa reaksi penerbit? Jadi waktu itu ketika Pak Peter menyampaikan catatannya kepada KPG menghubungi fakultas menghubungi saya, ini loh tuduhannya. Langsung saya, ini tuduhan ini bukan ke versi final. Kami tiga versi kami telah serahkan, lalu mereka mengadakan pertemuan KPG dengan fakultas, kemudian sepakat untuk menginvestigasi ketiga versi kami. 6 Maret, jadi kurang lebih seminggu setelah pertemuan itu, KPG membuat pernyataan bahwa dari investigasi yang dilakukan KPG menemukan bahwa di versi final itu semua tuduhan Pak Peter Carey sudah tidak ada. Sudah tidak ada di versi final. Kemudian untuk itu KPG menganggap persoalan ini selesai dengan syarat. Syaratnya adalah menarik versi pertama kedua itu agar tidak menimbulkan agar tidak menimbulkan kegaduhan gitu kan. Yang kedua adalah nanti minta pernyataan resmi dari fakultas setelah itu. Nah, tentu saja kami sebagai yang diminta melakukan itu langsung. Pemerintah Madiun pun melakukan. Ya gampang menariknya Pak Wong, itu hanya waktu itu hanya disebarkan pada dan terbatas tidak tapi tidak gampang untuk mengatasi masalah bajakan. Nah, kalau itu kan di luar. Dan ketika kita bahas ini pun, ini malah makin laku jangan-jangan bajakannya. Ya. Malah pasti itu bukan dari Anda ya? Bukan. Penerbitnya, menerbitkannya bukan dari UGM juga, bukan dari pihak Pak Margono. Bukan. Oke, baik. Kami sangat taat dengan perjanjian kontrak. Oke. Apa akibatnya kalau benar-benar itu adalah plagiat bagi seorang ilmuwan? Apa yang Anda bayangkan? Itu sesuatu yang sangat memalukan. Sesuatu yang memang tidak seharusnya dilakukan akademisi. Saya kira persoalan ini seharusnya tidak terjadi. Tapi sekalipun tidak Anda lakukan, tapi berita ini kan sudah mencemarkan, membuat Anda terganggu nggak ini? Betul, itu istilahnya damage has been done gitu. Jadi nama saya sudah sangat buruk ya di mata. Tapi itu sebabnya Anda pun mau datang ke sini ya ke Jakarta ya. Dan kita planning 1 bulan ini supaya Anda bisa datang ke sini. Iya, itu saya berterima kasih untuk agar saya punya kesempatan untuk menjelaskan itu soal apa namanya. Dan itu kan yang menjawab saya plagiat atau bukan saya. Tapi ada dewan etik yang melakukan itu. Bahwa memang itu urusan internal, bahwa ya semua dosen UGM ya teman kami gitu ya. Bagaimana tidak ada yang tidak kolega kami gitu. Tapi kan mereka juga menjadi tim itu kan juga mempertaruhkan legitimasi. Ya sama dengan adanya kasus Bahlil di UI, semua dosen di UI ikut terganggu dan pengen tahu mengapa terjadi dan apa salahnya. Betul. Saya sebagai Sivitas Akademia tunduk dengan aturan Sivitas Akademika dan kami sudah melakukannya. Baik. Oke, kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Ini kopi inspirasi. Inspirasi ya. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi. Wow. Inspirasi tenang ya. Terasa ya? Terasa. Kopinya terasa. Betul. Dan ini ada latte-nya juga. Ada latte-nya. Jadi bagi Anda yang ingin dapat kopi inspirasi ya datang ke sini, ke Cafe Breezy di dalam area rumah perubahan, di dalam hutan mini rumah perubahan yang kami bangun memang untuk mempertahankan oksigen yang bersih di sekitar sini. Baik. Betul. Hubungan Anda Pak Peter, kenapa sampai terjadi frenemies begitu? Frenemies ini adalah istilah berteman tapi juga kok bisa jadi bermusuhan juga begitu. Apa sebenarnya hubungan Anda awalnya bagaimana? Itu juga yang membuat saya kaget ya. Kenapa Pak Peter kemudian menjadi sangat tidak friendly dengan sangat kami. Marah. Sangat marah gitu ya.
Jadi kami sudah lama kenal. Ya. Saya bahkan orang pertama yang mengusulkan Pak Peter menjadi dosen tamu di UGM waktu beliau datang ke Indonesia, belum punya pekerjaan di sini. Waktu itu saya menjadi dosen di ICRS, Interreligious Studies S3, ya, konsorsium dengan beberapa universitas. Ya. Kami mengajar satu kelas namanya Sejarah Agama-Agama di Indonesia. Ya, kami bersama Profesor Bernie Risakota, ya, dari Amerika. Saya mengusulkan, Pak Bernie, ini ada sejarawan hebat ini dari Inggris yang datang ke sini dan belum memiliki pekerjaan gitu. Anda yang mengintroduce kepada Prof. Benny? Iya, Pak Benny, saya mengenalkan Benny. Oh ya, kalau begitu bagaimana kalau kita undang? Tuh, kemudian beliau diundang ke UGM. Yang kedua, kami pernah menulis buku bareng. Judulnya, ya. Pernah nulis buku bareng? Betul. Nggak ada di sini ya? Ini bukunya Pak Margono ini sekian banyak nih, bisa dilihat di sini ya. Ya. Kebetulan saya tidak membawa ya. Jadi diterbitkan oleh Kobam, Komunitas Bambu. Judulnya Sejarah Korupsi di Indonesia. Jadi waktu itu beliau itu sudah menerbitkan buku itu, tapi tulisan beliau itu kan sebenarnya bukan tentang Indonesia, tapi tentang di Inggris kalau nggak salah. Kemudian beliau menghubungi saya, Pak Margono, saya dengar pernah menulis buku tentang sejarah korupsi di Indonesia. Oh benar Pak, tapi buku itu sudah diterbitkan oleh para Madinah waktu itu. Apa bisa diterbitkan kembali ke? Ya saya minta izin dulu. Nah, kalau boleh nanti saya. Akhirnya saya minta izin dan boleh. Akhirnya itu diterbitkan. Jadi jadilah buku itu untuk cetakan kedua, sehingga nama saya juga dipampang di cover buku itu sebagai penulis di sana buku itu. Bersama dengan Peter Carey. Dengan Pak Peter Carey. Dan buku itu cukup laris karena ada cetak beberapa kali. Tahun berapa masih ingat? 2019 kalau nggak salah. Jadi setelah dia melamar ke UGM? Oh iya, itu sebelum kami punya masalah. Ya. Sebelum punya masalah? Ya. Hubungan begitu mesra? Masih mesra. Anda menduga menjadi tidak mesra karena apa? Ya mungkin karena tuduhan itu, plagiarisme itu. Kemudian waktu beliau ulang tahun, 76 menerbitkan buku juga, ya, itu saya juga diminta memberi satu chapter. Waktu itu sebenarnya saya sudah punya tulisan yang dalam versi bahasa Inggris, mau saya terbitkan di Southeast Asian Studies, itu saya decline. Kemudian demi ulang tahun Pak Peter yang istimewa itu saya hadiahkan tulisan itu untuk Pak Peter. Di bukunya Pak Peter. Nah, kemudian diterbitkan jadi buku yang urip iku urup gitu. Untuk ulang tahun beliau. Jadi saya sangat senang. Sempat lihat buku itu. Ya, saya sangat senang menghadiahkan buku itu karena orang yang seumuran 70 tahun tapi masih masih aktif itu kan sebagai penghargaan saya beri penghargaan. Kami juga pernah mengundang beliau menjadi pembicara tamu ketika kami punya simposium humaniora di UGM. Bahkan beliau membawa buku-buku beliau ke UGM dan minta saya menjualkan. Saya jualkan, habis itu. Betul, mahasiswa saya suruh ikut beli ini buku bagus ya gitu. Saya juga pernah minta royalti walaupun buku itu laris. Enggak pernah. Itu ikhlas. Itu semua royalty, persahabatan. Anda benar Pak Peter justru minta royalti tidak ada gitu ya. Jadi setelah itu saya juga kaget karena kenapa Pak Peter tidak mempertimbangkan hubungan yang baik sebelumnya. Pak Margono, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, kepada Pak Peter Carey? Apa yang ingin Anda sampaikan? Pertama kepada masyarakat, sebaiknya jangan terlalu percaya dengan sosial media. Artinya kalau ingin melihat sesuatu harus dari dua sisi, dicek betul-betul. Dan saya sebagai seorang akademisi, tentu saja saya patuh sekali dengan aturan-aturan akademik universitas, sehingga segala sesuatu yang dituduhkan saya sekarang sudah bisa diklarifikasi dan tim akademik sudah menyatakan bahwa tidak ada unsur plagiarisme di situ. Dan mohon Pak Peter juga tidak lagi melakukan fitnah-fitnah yang tidak perlu lagi ke saya, dan juga janganlah membangun semacam common enemy, karena di salah satu artikel dia tentang transporting itu di Intelektual Indonesia yang diterbitkan di Akademia Edu itu, dia sudah semacam menjelek-jelekan institusi sejarah se-Indonesia itu, dan juga mengkritik
banyak sejarawan-sejarawan dan menuduh tanpa alasan sejarawan-sejarawan Indonesia. Jadi ini appeal Anda pada Pak Peter, don't do that. Ya, dan mohon kalau menulis sesuatu jangan hanya berdasarkan pendapat atau keterangan mahasiswanya atau temannya dan sebagainya. Sebagai seorang intelektual yang selalu berbicara soal integritas, mohon kalau menulis harus ada konfirmasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sri Margono yang sudah jauh-jauh datang dari Jogja untuk mengklarifikasi dan memenuhi undangan kami, karena sejatinya setiap informasi itu memang harus ditinjau dari dua sisi. Jadi setiap kali kita belajar ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa ada perspektif. Apalagi ini adalah ilmu sosial dan ada opini, ada pendapat, ada kajian, ada serangan. Kita melihatnya dari dua sisi. Bagaimana akhirnya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi kita sudah mendengarkan versinya Pak Sri Margono dan tentu saja sekarang terpulang pada Anda semua. Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih Pak Margono sekali lagi dan stay relevant.